Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Nurmalawati bersama teman saya Adityani Robianisa dan Raihan Trisatyo. Kami dari kelas 04 SMJ P015 dengan ruang kelas 434. Kami di kelompok 6 akan membahas tentang merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terintegritas. Berikut penjelasannya. Jadi di sini kita akan membahas tentang apa itu komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran menurut kami adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi pelanggan melalui berbagai macam media secara langsung maupun tidak langsung untuk mengenai produk yang kami jual. Komunikasi dalam bisnis dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan kekuatan iklan dan promosi. Sangat mudah saat ini untuk beriklan dan memasarkan suatu produk di zaman milenial. Ada manfaat komunikasi pemasaran. Apa saja sih manfaat komunikasi pemasaran itu? Manfaat komunikasi pemasaran itu yang pertama ada mengembangkan visi strategis perusahaan. Dengan menggunakan teknik komunikasi ini akan membantu perusahaan untuk mengembangkan visi yang strategis berkaitan dengan memanfaatkan peluang pemasaran dan juga perangkat yang dapat membantu perusahaan untuk membuat inovasi terbaru dalam mempromosikan produk. Yang kedua, membuat masyarakat sadar akan merek produk. Secara tidak langsung, komunikasi yang baik dan benar akan membuat masyarakat menjadi sadar akan merek produk perusahaan meskipun banyak produk serupa dari kompetitor. Yang ketiga, yaitu dapat menonjolkan keunggulan produk secara kompetitif. Melalui komunikasi pemasaran, perusahaan bisa melakukan komunikasi yang strategis dan tepat melalui berbagai media pendukung untuk mempromosikan produk yang dijual. Perusahaan bisa merancang iklan produk dengan kualitas gambar, video, atau tulisan yang unik sehingga persaingan antar perusahaan bisa dilakukan secara kompetitif. Yang keempat, memunculkan niat baik. Melakukan teknik komunikasi ini akan membuat niat baik perusahaan dengan cara mengikuti berbagai macam kegiatan terkait dengan tanggung jawab sosial untuk kepentingan masyarakat. Yang kelima ada menjalin hubungan baik dengan konsumen. Konsumen merupakan unsur terpenting di dalam sebuah bisnis. Teknik komunikasi yang dilakukan secara tepat akan membuat hubungan baik antara penjual dengan konsumen, sehingga konsumen memiliki kepercayaan terhadap produk dan melakukan pembelian selanjutnya. Yang keenam, menarik investor. Jika komunikasi dilakukan secara tepat, memiliki ciri khas dan memiliki nilai lebih, akan menarik minat investor untuk melakukan investasi di perusahaan kita. Nah, yang ketujuh, dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Jika masyarakat sudah mengetahui produk, menaruh kepercayaan dan puas terhadap produk akan berdampak pada peningkatan keuntungan perusahaan, karena keinginan produk di masyarakat akan semakin tinggi dan membuat perusahaan terus melakukan produksi. Yang kedelapan, memunculkan ide-ide yang inovatif. Jika Anda mengerti teknik komunikasi terkait pemasaran, pastinya membuat Anda semakin kreatif dan berinovatif untuk memunculkan ide-ide promosi yang baru dan segar. Dengan mengikuti tren yang sedang terjadi, pastinya perusahaan bisa melakukan promosi yang pas. Bagaimana peran komunikasi pemasaran? Dalam operasional perusahaan, komunikasi pemasaran memiliki peran yang sangat penting. Komunikasi pemasaran memiliki peranan memberikan informasi, membujuk, mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Lingkungan komunikasi pemasaran sesuai dengan perkembangan teknologi, proses komunikasi juga mengalami perubahan seperti halnya akhir-akhir ini maraknya perkembangan internet. Tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap konsumen dalam memperoleh suatu produk. Selanjutnya, dengan melalui bauran komunikasi pemasaran yang dilaksanakan secara terintegritas dapat meningkatkan ekuitas dan mendorongnya penjualan. Agar dapat mendorong efektivitas dan efisiensi komunikasi pemasaran terdiri dari 8 model komunikasi utama menurut Kotler dan Keller tahun 2009. Antara lain, yang pertama ada iklan, yaitu semua bentuk terbayar dari presentasi non-personal dan promosi ide, barang atau jasa melalui sponsor yang jelas. Yang kedua ada promosi penjualan, berbagai insentif jangka pendek untuk mendorong percobaan atau pembelian produk atau jasa. Yang ketiga ada acara dan pengalaman. Kegiatan dan program dapat disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau interaksi yang berhubungan dengan merek tertentu. Yang keempat ada hubungan masyarakat dan publisitas. Beragam program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individunya. Kelima ada pemasaran langsung. Penggunaan surat, telepon, voicemail, email, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung
dengan atau meminta respon atau dialog dari pelanggan dari prospek tertentu. Yang keenam, ada pemasaran interaktif. Kegiatan dan program online yang dirancang untuk melibatkan pelanggan atau prospek secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kesadaran, memperbaiki citra, atau menciptakan penjualan produk atau jasa. Yang ketujuh, ada pemasaran dari mulut ke mulut. Komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman pembeli atau menggunakan produk atau jasa. Yang kedelapan, ada penjualan personel. Interaksi tatap muka dengan satu atau lebih pembeli prospektif untuk tujuan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan penggandaan pesan. Juga ada 3 peran pokok komunikasi. Yang pertama, menjadi penyampai pesan. Yang kedua, menemukan target audiens yang tepat. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran merek. Ada tahap-tahap dalam mengembangkan komunikasi pemasaran yang efektif. Yang pertama adalah mengidentifikasi pendengar atau sasarannya. Analisis pendengar atau sasaran dapat dilakukan dengan analisis citra, yaitu kesan yang dimiliki oleh pendengar atau sasaran terhadap citra perusahaan di masa sekarang. Yang kedua, tentukanlah tujuan komunikasinya. Pemasar dapat mencari tanggapan kognitif, afektif, atau perilaku. Maksudnya pemasar tersebut mungkin ingin memasukkan sesuatu ke dalam pikiran konsumen, mengubah sikap, atau mengupayakan konsumen tersebut bertindak. Yang ketiga, rancanglah pesanannya. Setelah merumuskan tanggapan yang diinginkan, komunikator tersebut selanjutnya mengembangkan pesan yang efektif. Idealnya pesan tersebut seharusnya mendapatkan perhatian, menarik minat, membangkitkan keinginan, dan menyebabkan tindakan. Perumusan pesan akan memerlukan pemecahan 4 masalah, yaitu apa yang harus dikatakan, bagaimana mengatakan secara logis, bagaimana mengatakan secara simbolis, dan siapa yang seharusnya mengatakan. Selanjutnya, yang keempat, ada pilihlah saluran komunikasinya. Komunikator harus memilih saluran komunikasi yang efisien untuk menyampaikan pesan. Saluran komunikasi yang dapat bersifat pribadi atau non-pribadi. Yang kelima, ada tetapkanlah anggaran total komunikasi pemasarannya. Salah satu keputusan pemasaran tersulit adalah menentukan berapa banyak yang diperlukan atau yang dikeluarkan untuk promosi. Perusahaan dapat menggunakan 4 metode utama dalam memutuskan anggaran promosi, yaitu metode kesanggupan, metode presentasi penjualan, metode keseimbangan persaingan, metode tujuan dan tugas. Keenam, memutuskan bauran komunikasi pemasaran. Bauran komunikasi pemasaran terdiri atas 5 komunikasi utama, yaitu iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan pemberitaan, penjualan pribadi, dan pemasaran langsung dan interaktif. Yang ketujuh, mengukur hasil komunikasi. Komunikator harus mengukur dampak atau hasil komunikasi tersebut terhadap pendengar atau sasaran. Anggota-anggota pendengar atau sasaran ditanyai apakah mereka mengenali atau mengingat pesan tersebut. Beberapa kali mereka melihat apa saja yang mereka ingat, bagaimana perasaan mereka tentang pesan tersebut, dan sikap mereka sebelum dan sesudahnya terhadap produk dan perusahaan tersebut. Selanjutnya ada event sponsorship. Event sponsorship adalah upaya sponsor atau iklan yang dilakukan perusahaan melalui perantara organisasi atau panitia sebuah acara. Tujuan dari event sponsorship yaitu mendongkrak image, citra, dan brand bisnis ke hadapan masyarakat. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh Rehan Trisetyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Trisetyo. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu tentang event sponsorship. Fungsi sponsorship ada beraneka ragam. Fungsi sponsorship juga mendukung perkembangan bisnis online maupun offline, yaitu ada fungsinya sebagai berikut. 1. Memperkenalkan produk atau jasa. Fungsi sponsorship yang utama sudah pasti membantu memperkenalkan produk dan jasa dari sebuah perusahaan ke masyarakat. Kayak misalkan kita bikin iklan produk di online shop supaya masyarakat tuh tahu kalau misalkan kita punya produk gitu ya. Terus juga 2, memperkenalkan bisnis. Tidak hanya memperkenalkan produk atau jasa, kita juga harus memperkenalkan bisnis kita, bahwa kalau sponsorship juga bisa memperkenalkan bisnis kepada masyarakat umum. Jadi calon konsumen tidak hanya memperkenalkan produk aja, jadi bisnisnya juga tahu gitu. Yang ketiga, membangun branding bisnis.
pernah tertarik dengan sebuah perusahaan karena iklan yang unik, atau mungkin ada bisnis tertentu yang memiliki nilai positif lebih besar dari mata Anda karena perusahaan tersebut sering didonasikan untuk kepentingan sosial. Nah, aksi-aksi sponsorship bisa turut membangun branding. Ya, bisnis sponsorship juga ada viral marketing. Viral marketing merupakan sebuah strategi pemasaran yang akan merondong individu untuk menyampaikan sebuah pesan pemasaran kepada individual lainnya, sehingga akan menciptakan sebuah potensi pertumbuhan eksponensial dalam paparan dan pengaruh pesan pemasaran tersebut. Di sini juga ada strategi marketing, yaitu memanfaatkan perkalian yang cepat untuk melontarkan pesan ke ribuan individu, bahkan jutaan. Jika di dalam strategi marketing tradisional sering didengar istilah dari mulut ke mulut, maka hal merupakan juga dikenal di dalam dunia entertainment. Tujuan utama dari strategi marketing ini adalah sebuah penyebaran promosi brand atau produk secara lebih cepat dan luas melalui internet dan berbagai media, mulai dari iklan, konten, kampanye, dan konten lain-lainnya. Membagikan cara secara luas di internet. 1. Meningkatkan kredibilitas brand Anda. Dengan konten viral, Anda bisa dengan mudah membangun kredibilitas brand dan bisnis Anda. Untuk yang kedua, ada menghemat biaya promosi dan iklan. Saat konten Anda menjadi viral dan Anda banyak orang di internet yang membicarakan dan memicu word of mouth marketing, di mana mereka akan mempromosikan bisnis Anda secara tidak langsung. 3. Ada meningkatkan brand. Selain itu, semakin banyak orang membicarakan brand dan produk Anda, semakin tinggi pula tingkat awareness masyarakat luas pada bisnis Anda. Yang keempat, mengoptimalkan range dan jangkauan bisnis. Konten viral juga memungkinkan Anda untuk mendapatkan range atau jangkauan bisnis yang lebih luas, tidak terbatas sampai target audiens. Yang kelima, tarif tambahan ke platform sosial media dan website. Saat konten Anda menjadi viral, akan banyak orang yang tertarik untuk membuka sosial media, platform, dan juga website Anda, meningkatkan tarif secara keseluruhan. Ya, saya akan membacakan boost marketing. Apa itu boost marketing? Boost marketing adalah teknik untuk penciptaan pemasaran dari mulut ke mulut dengan konten viral, influencer, dan acara efektif untuk menciptakan kegembiraan, antisipasi, dan minat seputar peluncuran produk atau layanan. Biasanya ada elemen viral untuk kampanye boost marketing. Bisa dilanjut dengan Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Robi Anissa dari kelompok 6, ingin melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh kedua teman saya, yaitu Indah dan Rehan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang komunikasi pemasaran melalui internet. Pertumbuhan internet yang sangat cepat dan luas telah mengubah cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan para pelanggan. Salah satunya yaitu menggunakan internet. Kenapa menggunakan internet? Karena pada saat ini kan semua orang udah tahu menjangkau penggunaan internet itu sudah meluas. Nah, kenapa? Karena dengan menggunakan internet tentunya pasti biaya yang dibutuhkan itu lebih murah dan terjangkau. Misalnya kita hanya cukup memasang iklan di media sosial yang kita punya, seperti Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, atau e-commerce atau website blog yang perusahaan punya. Tanpa perlu repot-repot untuk mengeluarkan biaya yang besar, seperti kalau masang baliho atau papan reklame di pinggir jalan, itu pasti kan membutuhkan biaya yang lebih, biaya pemasangannya, biaya desainnya, dan biaya lainnya. Terus juga bisa mencakup masyarakat secara luas, nggak cuma di satu daerah tapi bisa di berbagai daerah yang ada di seluruh Indonesia, ataupun bahkan bisa sampai ke luar negeri. Nah, itu salah satu alasan yang paling kuat kenapa banyak perusahaan yang menggunakan komunikasi pemasaran melalui internet. Nah,
karena mengkomunikasi pemasaran melalui internet itu juga tidak perlu orang yang ahli dalam programmer atau IT, karena semua orang yang biasa pun pasti mengerti gimana cara membuat iklan yang ada di media sosial. Nah, pasti di dalam komunikasi pemasaran itu ada terdapat faktor-faktor di belakangnya yang melatar belakangi dalam menentukan bauran komunikasi pemasaran. Nah, sebelumnya komunikasi pemasaran itu memiliki arti berbagi informasi, konsep dan makna mengenai barang atau jasa dan organisasi yang menjual barang atau jasa tersebut kepada sumber dan penerima. Jadi, komunikasi pemasaran ini tuh menginformasikan kepada konsumen secara langsung ataupun tidak langsung mengenai produk atau merek-merek yang perusahaan itu jual. Nah, ada beberapa faktor yang dalam mengembangkan bauran komunikasi pemasaran, yaitu yang pertama jenis pasar produk atau jasa. Di sini tuh kita harus menentukan dulu nih produk atau jasa apa yang akan kita jual. Yang kedua yaitu ada ketersediaan anggaran. Nah, anggaran ini digunakan untuk memasarkan produk tersebut. Pasti kita membutuhkan modal yang cukup besar untuk memasarkan produk tersebut. Mulai dari fasilitasnya kah, atau produk yang dihasilkan kah, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada tahap siklus produk. Tahap siklus produk itu terbagi jadi 4 tahap, yaitu yang pertama tahap perkenalan, yaitu dimulai dari iklan. Yang kedua ada tahap pertumbuhan, yaitu bertumbuhnya iklan seiring berjalannya waktu. Yang ketiga ada tahap kemapanan. Kemapanan itu terdiri dari promosi penjualannya, iklannya, dan penjualan pribadi yang semakin berperan penting. Yang keempat yaitu tahap kemunduran. Nah, setiap bisnis itu pasti nggak selalu berjalan mulus, selalu mendapatkan profit yang tinggi, pasti ada aja tahap kemundurannya. Nah, terus faktor selanjutnya yaitu ada keputusan pembelian oleh konsumen. Nah, biasanya keputusan ini terjadi apabila konsumen itu sudah melihat iklan yang dilakukan oleh pemasar. Yang kelima ada kesiapan konsumen untuk membeli produk. Nah, ini berarti konsumen itu sudah siap nih dari berbagai pertimbangan, dari berbagai strategi yang dilakukan oleh pemasar untuk mempengaruhi konsumen. Yang keenam yaitu ada preferensi media. Nah, preferensi media ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu untuk generasi milenial atau generasi seperti orang tua, dan yang kedua untuk generasi seperti orang tua. Kalau generasi milenial tuh kebanyakan pasti menggunakan media online kan, kayak melalui Instagram, melalui e-commerce atau website dan lain-lainnya. Kalau generasi orang tua kan pasti pada pengennya tuh langsung melihat atau terjun ke toko secara langsung. Nah, terus yang ketujuh yaitu ada ketersediaan media. Nah, ketersediaan media itu ya seperti tadi itu, kita bisa harus menyeimbangkan antara penjualan secara online dan penjualan secara offline. Yang ke-8 yaitu ada regulasi. Regulasi dapat mempengaruhi jenis promosi yang digunakan. Misalnya tuh, jadi kita tuh membatasi iklan yang ada di Indonesia sesuai dengan yang berlaku. Kayak penayangan kalau membuat iklan itu tuh harus sesuai dengan batasan umur. Jadi kalau misalkan ada iklan tentang merokok, tentang menjual produk yang tidak pantas untuk di bawah umur, itu harus dikategorikan misalkan untuk rating umur 17 tahun sampai sekian. Terus yang ke-9 yaitu ada kompetitor. Nah, adanya kompetitor ini membuatnya ada persaingan antara pada pemasar dengan kompetitor. Nah, jadi gimana kita caranya agar tidak kalah bersaing dengan kompetitor. Yang ke-10 ada karakteristik khalayak sasaran. Nah, untuk memilih metode ini, kita harus menggunakan jenis media yang sesuai, yaitu seperti dibagi untuk berdasarkan segmentasi pasarnya, entah itu usia, jenis kelamin, dan gaya hidup. Selanjutnya yaitu bagaimana mengelola proses komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Pemasaran terintegrasi atau Integrated Marketing Communication atau disingkat IMC adalah fungsi pemasaran strategis, kolaboratif, dan promosi di mana audiens yang ditargetkan dapat menerima semua merek yang dilakukan oleh pemasar secara konsisten dan persuasif melalui berbagai saluran media secara terintegrasi untuk menggerakkan pembeli untuk proses pengambilan keputusan.
Nah, pada tingkat yang paling dasar, komunikasi pemasaran terintegrasi membantu memastikan bahwa pemasar menggunakan semua saluran yang tersedia bagi mereka untuk memperkuat kampanye pemasaran atau merek tersebut agar membuat pelanggan itu membeli produk yang telah dipasarkan oleh pemasar. Nah, pasti ada langkah-langkahnya gimana cara membangun komunikasi pemasaran yang terintegrasi dan efektif. Nah, langkah yang pertama yaitu identifikasi metode komunikasi pemasaran yang berbeda. Misalnya melalui konten-konten yang diberikan. Misal kalau konten itu kan kita bikin video nih nanti di up di salah satu sosial medianya, dan itu konten itu tuh harus menarik agar bisa menarik hati para pelanggan. Yang kedua yaitu pemasaran melalui email. Nah, kalau pemasaran melalui email ini biasanya diterima berupa voucher-voucher yang ditawarkan agar menarik konsumen tersebut. Yang ketiga yaitu pemasaran melalui media sosial. Nah, kalau pemasaran melalui media sosial ini biasanya itu memberikan konten-konten yang cukup menarik berupa video. Yang penting ada visual lah, entah itu video atau foto yang kita posting di sosial media kita, entah itu Instagram, entah itu Twitter, Facebook, website, dan lain sebagainya, biar dapat uh, membuat pelanggan itu membeli tersebut. Terus langkah yang kedua yaitu mengembangkan rencana komunikasi pemasaran. Nah, mengembangkannya itu harus fokus terhadap 3 item utama. Yang pertama audiens. Nah, audiens ini tuh kita harus bisa menjangkau semua audiens agar banyak orang yang tahu tentang produk apa yang kita pasarkan. Yang kedua yaitu ada konten. Terus pokoknya kita harus tentukan selalu konten apa yang akan kita posting di dalam media sosial kita. Yang ketiga yaitu irama. Nah, itu memperhatikan seberapa penting orang-orang mengakses media sosial kita, biar kita jadi cukup tahu nih, oh ternyata banyak orang-orang yang melihat kontennya tuh di media sosial ini atau media sosial itu. Nah, yang ketiga yaitu memahami proses pembelian keputusan pelanggan. Nah, sebagai pemasar kita tuh harus memahami nih apakah pelanggan ini jadi membeli atau enggak. Kayak kita harus paham strateginya gimana nih agar pelanggan itu jadi beli. Enggak cuma tanya-tanya aja. Kita harus melakukan marketing atau strategi yang cukup pintar agar konsumen itu jadi membeli. Terus yang keempat yaitu menerapkan rencana komunikasi pemasaran. Nah, ada berbagai langkah yang dilakukan untuk menerapkan rencananya. Yang pertama itu kalender. Nah, pastikan menggunakan kalender untuk mengetahui konten-konten apa. Jadi, setiap hari itu kita rancang biar konten-kontennya itu bervariasi, nggak cuma itu-itu aja. Terus yang kedua itu perangkat lunak otomasi. Nah, kalau perangkat lunak otomasi itu memerlukan beberapa jenis perangkat lunak yang selaras dengan CRM sehingga proses penjualan itu lengkap. Jadi ya, misalnya tuh kita harus mempersiapkan server-server yang kuat. Terus yang ketiga yaitu analisis. Nah, kita analisis nih dari konten-konten itu apa aja yang kurang, terus apakah konten ini banyak yang disukai apa enggak. Kalau misalkan enggak, ya harus gimana caranya biar konten ini tuh masuk di positioning pelanggan, biar pelanggan tuh oh ternyata ini konten dari produk ini. Terus yang keempat itu tetap mengikuti tren. Nah, perkembangan tren makin kesini kan makin bagus ya, jadi strateginya yaitu supaya bisa bersaing dengan produk yang lain itu kita menentukan trennya nih, kayak tren apa sekarang yang viral, ataukah dengan menambahkan lagu-lagu di belakang konten tersebut. Selanjutnya yaitu ada contoh kasus. Nah, dalam pembahasan kali ini, contoh kasus yang akan dibahas yaitu bagaimana strategi komunikasi pemasaran terintegrasi melalui media sosial Instagram akun Chatime Indo. Nah, strategi pemasaran itu kan rencananya menjabarkan ekspektasi perusahaan akan dampak dari berbagai aktivitas atau program pemasaran terhadap permintaan produk atau lini produknya di pasar sasaran tertentu. Nah, strategi pemasaran ini tuh sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk mencapai keberhasilan dan dikenal oleh masyarakat luas. Terlebih lagi, semakin banyaknya pesaing-pesaing pada saat ini di dalam dunia bisnis itu mengharuskan kita mempunyai strategi perusahaan yang baik. Nah, seiring dengan berkembang pesatnya tren penggunaan media sosial dalam
dalam strategi pemasarannya, CTM Indonesia pun tidak kalah dengan brand-brand lain menggunakan media sosial dalam pemasaran produknya. Tentu tren penggunaan media sosial ini dijadikan peluang oleh CTM Indonesia, salah satu bisnis unit di bawah kawasan Lama Group yang telah hadir sejak 2011. Media sosial yang sering digunakan oleh CTM untuk melakukan pemasaran yaitu Instagram, karena rata-rata pada saat ini Instagram merupakan aplikasi media sosial yang memiliki fungsi hampir sama dengan media sosial lainnya. Tetapi Instagram itu memiliki kelebihan karena lebih memiliki visual berupa gambar serta video yang dapat diupload di feeds atau di Instastory-nya. Nah, hasil dari pembahasannya, CTM Indonesia memiliki Instagram dengan nama @ctmindo. Berdasarkan data jumlah followers atau pengikut yang diperoleh pada tanggal 25 April 2022 dari berbagai akun Instagram minuman berbasis bubble tea atau tea di Indonesia, CTM Indonesia memiliki followers atau pengikut terbanyak di antara brand-brand lainnya, yaitu sekitar 7.220 followers di Instagram. CTM Indonesia juga telah memperoleh penghargaan dari Top Brand Award selama 5 tahun berturut-turut sejak 2015 sampai 2020 dengan Top Brand Index tertinggi dibandingkan brand-brand lainnya. Nah, melalui data jumlah followers yang banyak itu, CTM memanfaatkan media sosial Instagram ini sebaik mungkin untuk melakukan pemasaran dan memberikan konten-konten yang kreatif untuk menarik hati para pelanggan. Untuk menjangkau audiens dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Nah, strategi internet marketing yang dilakukan oleh PT Kawan Lama Retail Tbk dalam membangun brand CTM Indonesia dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah menjalankan serangkaian strategi yang cukup sesuai dengan model batch and batch. Dalam mengembangkan program komunikasi pemasaran secara digital, CTM Indonesia memanfaatkan iklan berbayar secara online di media sosial Instagram dan Facebook, karena Instagram dan Facebook ini satu perusahaan ya, jadi Instagram dan Facebook pengiklanannya atau mempromosikannya itu seimbang. Nah, hal tersebut dimanfaatkan untuk mendorong partisipasi pengguna media sosial untuk mengikuti giveaway. Biasanya giveaway ini kan dilakukan tuh biar kan pasti setiap giveaway itu ada cara-cara yang dilakukan untuk mengikuti giveaway tersebut kan. Nah, pasti dengan salah satu caranya bisa merepost postingan yang telah di post oleh CTM. Nah, hal itu dilakukan biar bisa CTM itu dikenal oleh masyarakat luas. Nah, nggak hanya itu, iklan juga ditempatkan di seluruh store di mana CTM Indonesia merupakan bawahan pemasaran yang menjadi keunggulannya. Nah, selain menggunakan iklan, biasanya CTM itu juga menghadirkan kartu member, specialty card gitu, kepada para pelanggan agar biasanya kalau mempunyai member gitu tuh banyak promonya, banyak benefit yang didapatkan dari penggunaan member tersebut. Biasanya kalau poinnya udah mencapai sekian nanti dapat minuman secara gratis. Dari semua kegiatan pemasaran dilakukan oleh CTM Indonesia dalam penggunaan media sosial di Instagram, di Twitter, Facebook resminya sangat dioptimalkan untuk menjalankan komunikasi pemasaran secara digital. Hal tersebut dilakukan agar menjalin interaksi dan menciptakan partisipasi dari target audiens CTM Indonesia yang sebagian besar merupakan anak muda yang sangat aktif menggunakan media sosial, terlebih media sosial Instagram. Hal ini menjadikan CTM tidak hanya sebagai brand yang menjadi top brand, tapi juga menjadi trusted brand. Nah, dengan memperhatikan kualitas serta selalu melakukan perbaikan dari berbagai sisi produk pemasarannya, CTM entah itu layanannya, entah itu pemanfaat teknologinya, konsep gerai yang baru, kerjasama antar dengan pihak ketiga menjadikan CTM trusted brand yang excellent. Nah, CTM Indonesia akan tetap dapat terus relevan dengan perkembangan bisnis yang dinamis. Nah, hal ini sesuai dengan positioning CTM, yaitu yang pertama shaking tea up, yang kedua shaking up the world with Taiwan Taipei Calm Milk Tea, yang ketiga yaitu internationalized brand management, yang keempat develop located new flavors, dan yang kelima
promote Taiwan typical milk tea to all over the world, best tea for the world. Nah, hal ini tentu sejalan dengan positioning chat time yang selalu memberikan inovasi terhadap rasa minuman dan mempromosikan brandnya sebaik mungkin. Misalkan kalau di Instagram itu memposting konten-konten yang unik dan bervariasi dan tetap mengikuti tren yang ada di Indonesia. Misalnya yaitu kontennya itu yang dipost itu fotonya itu tonnya itu sama semua, jadi kelihatan rapi terus dan menarik di hati para pelanggan. Selain itu juga admin chat time pun juga sangat ramah terhadap para pelanggan. Jadi misalkan kalau ada pelanggan yang direct message atau komen itu langsung direspon dengan cepat. Jadi sehingga itu membuat positioning chat time itu bagus di benak pelanggan. Nah, sebagai sebuah brand yang cukup besar, CTM akan tetap terus-menerus mempertahankan atau memaksimalkan penggunaan media sosial Instagram. Karena terlebih Instagram pasti sudah banyak yang menjangkau dan menggunakannya dengan baik. Nah, bagi CTM itu tidak ada pilihan lagi untuk bertahan terhadap persaingan ketat di industri food and beverage. Kan saat ini nggak cuma brand CTM aja kan yang menjual bubble tea, ada berbagai macam brand-brand lain seperti Shiboba, Shifutang, Kokumi, Gulu-Gulu, Hop-Hop, dan lain sebagainya. Tetapi CTM tetap terus bertahan dan selalu memberikan inovasi serta melakukan perbaikan-perbaikan agar tetap memiliki positioning yang baik bagi pelanggan serta pelanggan itu loyal. Dengan biasanya apalagi memiliki kartu member, member itu digunakan untuk memberikan promo-promo kepada para pelanggan supaya tetap membeli cetan tersebut. Nah, dari semua materi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa komunikasi pemasaran itu sangat penting untuk untuk pemasar dalam memasarkan produknya, apalagi strategi yang telah disusun itu juga sangat penting karena pelanggan juga melihat nih gimana strategi yang dilihat dari segi kualitas produk dan lain sebagainya. Tentu akan sangat mempengaruhi gimana menarik hati para pelanggan tersebut. Selain itu juga keberadaan komunikasi pemasaran melalui internet juga dapat membantu sebuah perusahaan untuk memasarkan internetnya lebih cepat dan tanpa mengeluarkan biaya yang banyak. Karena menggunakan internet itu sangat mudah dan bahkan cukup ada yang gratis. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.